Teman-teman, saya masih ada di Gias 2024 dan kita akan ngebahas motor listrik murah. Nah, tentu aja nggak bisa terlepas dari Polytron Fox R, salah satu motor listrik yang terlaris saat ini di Indonesia. Kalau dari website Sisapira, ini mendominasi dan sudah terjual lebih dari 15.000 unit dan pastinya kalian sudah sering banget lihat di jalanan. Nah, penantangnya adalah Alfa N3 yang baru aja dirilis di hari kedua dari Gias 2024. Nah, kita akan lihat perbandingan keduanya karena secara harga tuh mirip-mirip, masih belasan juta aja. Nah, kita cari tahu selengkapnya di video ini yuk. Oke, yang pertama kita akan membahas secara desain ya. Mungkin ini tergantung selera kalian masing-masing. Tapi kalau dari Fox R ini, dia ala-ala Matic Gambot. Mungkin bisa dibilang kayak PCX, NMAX, ya Matic Premium itulah. Tapi bedanya dia pakai dek rata supaya lebih fleksibel buat harian, buat bawa-bawa barang, buat segala macamnya. Bentuknya oke. Dia bagian depan sudah full LED untuk lampunya dan ukuran lampunya tuh gede dan terang banget. Jadi ciri khas banget dari Polytron Fox R. Kemudian ciri khas Matic Premiumnya juga terlihat dari penggunaan windshield yang cukup besar dan ini tinggi sama kan kayak PC sama NMAX juga kan. Terus setangnya dia ini lebar banget sih asli, ini setangnya lebar banget jadi posisi tangan kita tuh nyaman. Lalu bodi belakang juga gambot dan dia ada bagasi yang bisa menyimpan barang lumayan banyak tuh. Setidaknya helm bisa masuk lah ke sini. Lalu kalau dari belakang, ini salah satu spot favorit saya kalau melihat unit Polytron Fox R. Karena kalau dari belakang itu kelihatannya sporty banget, ganteng banget. Apalagi lampunya full gitu ya, lebar, sudah LED juga, itu keren. Nah, yang jadi catatan adalah motor ini kurangnya adalah posisi riding. Buat orang-orang dengan tinggi 170 cm, nah kakinya itu berasa nangkring. Jarak dengkul sama setang itu pendek banget. Tuh. Dan ya berasa kayak agak jongkok ya. Makanya kalau kalian lihat tuh banyak orang yang make, mereka menambahkan footstep di bagian bawah. Jadi footstepnya agak lebih lebar begini jadinya tuh. Jadi lebih nyaman, cuman agak berbahaya karena bagian bawah kan rendah, terlalu lebar, ya rawan senggol sama motor lain, sama trotoar juga, begitu. Lalu gimana dengan desain Alfa N3? Nah, beda lagi dengan Alfa N3, dia menawarkan desain yang sporty, lebih elegan, dan ini terlihat lebih ringkas. Dan kalau secara full bentuknya, itu mirip sama Honda Vario 125. Dimensi lebih gede ketimbang Fox R, jadi dinaikin akan lebih proporsional. Apalagi decknya juga terlihat rata, ya, lebih tipis, jadi akan lebih ramah untuk pengendara dengan tinggi badan di atas 170 cm. Cuman sayang kita belum bisa ngedudukin nih, karena masih dikasih pembatas. Karena motor ini baru bisa di PO sekarang dan mulai delivery nanti bulan November. Jadi harap sabar-sabar tapi kalau kalian udah pengen sih bisa beli sekarang. Nah, cara bentuk ini oke. Dia pakai lampu depan ala-ala Alfa Servo, cuma bedanya dia nggak ada proyektornya ya. Jadi ini paket hematnya. Susunannya dimensinya mirip, jadi dia pakai reflektor untuk pancaran lampu LED-nya. Dan ini juga lampunya sudah full LED, jadi lebih keren. Dan ya bentuknya ala-ala Matic dan ala-ala motor skuter pada umumnya. Nah, untuk performa kita akan ngebahas yang sama-sama ada datanya ya. Jadi kalau di Alfa N3 kan belum semua speknya dibuka. Kita akan ngebahas dari kecepatan maksimal dan jarak tempuhnya. Nah, si Polytron Fox R ini dia mengandalkan BLDC motor sebagai penggeraknya. Jadi penggerak listriknya itu menyatu dengan tromol roda belakang. Dia punya kemampuan membuat motor ini melaju sampai kecepatan maksimal di 95 km per jam. Jadi itu lumayan banget ya buat harian ya. Dan itu kayaknya kalau pakai di tombol bus ya, kalau busnya dipencet tuh sampai 95. Lalu jarak tempuh maksimal di 130 km. Itu lumayan banget buat harian. Dan 130 km itu hanya dengan satu pack baterai ya. Dia baterainya tidak bisa dilepas pasang, dia bisa dibongkar pasang dan sudah tertanam di motor. Nah, kalau Alfa N3
seperti ini. Oke, jadi kalau performa dari Alpha Entry ini belum dibuka semuanya ya teman-teman. Jadi kemarin waktu unveiling dia hanya ada jarak tempuh maksimal dan juga kecepatan maksimalnya aja. Sementara untuk spek baterai, spek penggeraknya itu belum ada sama sekali. Tapi kalau dilihat-lihat ini menggunakan tipe BLDC juga. Motor penggeraknya itu menyatu dengan tromol di roda belakang. Tapi kalau di Polytron Fox R dia kan rapat ya. Kalau di Alpha Entry dia ada celah antara pelek dengan motornya. Jadi ya ada palang-palangnya gitu lah. Jadi lebih terlihat lebih oke, lebih menarik kalau dilihat. Dan dia diklaim bisa mencapai kecepatan maksimal di 75 km per jam, lebih rendah ketimbang Polytron Fox R, dan jarak tempuhnya di 140 km. Tapi dengan catatan 140 km itu dengan penggunaan 2 buah baterai. Jadi kalau satu baterai ya tinggal dipotong separuh, jadi 70 km aja jaraknya. Kembali lagi ke Fox R, kita akan ngebahas fiturnya. Jadi seperti saya sudah singgung di awal, untuk lampu-lampu dia sudah pakai full LED, ada LED RL juga di depan, dan belakangnya itu yang keren ada LED barnya warna merah, itu cakep banget. Lalu speedometer sudah full digital, dia pakai layar LCD negatif display dan ukurannya gede, dan juga indikator tuh logo-logo itu gede-gede banget ukurannya, lebih gede ketimbang kalau motor-motor bensin ya, kayak di Beat ataupun di NMAX itu logonya kan agak kecil. Ini logo-logo indikator tuh gede-gede banget, jadi lihat lebih jelas gitu. Tapi dia masih pakai kunci kontak biasa ya, dia masih berpengaman magnet ya. Ada USB portnya juga di sebelah kiri, ada konsol penyimpanan di bawah kunci kotak. Remnya sudah cakram depan belakang dan dia belum kombi brake ya, jadi masih rem cakram individual. Kemudian suspensi depan pakai teleskopik dan suspensi belakangnya pakai model ganda tanpa ada setelan pilot gitu. Kalau ngeliat orang sih di jalan tuh sebelaknya tuh rasanya bentul-bentul banget ya, sebentar di depan tuh agak sedikit lebih kaku atau lebih stiff. Nah, yang disukain orang-orang dan kenapa orang-orang banyak beli Fox R karena dia ada tombol boost. Jadi tombol boost ini bisa dipakai buat menambah kecepatan. Jadi Polytron Fox R ini juga ada 2 mode pengendara, yaitu D dan S. Jadi kalau S ini mode sport atau kita sebutnya boost ya. Jadi kalau di mode ini bisa sampai 95 km per jam. Kalau di mode D atau drive itu modenya normal. Dan dia juga ada gigi mundur teman-teman, reverse. Nah, untuk pengisian baterai dia dari 0 sampai 100% itu sekitar 5 jam. Jadi lumayan lama ya, 5 jam. Jadi ditinggal tidur lah. Lalu gimana dengan fitur-fitur dari Alpha Entry? Fiturnya ini nggak kalah pastinya dengan Polytron Fox R. Dia lampunya sudah full LED, termasuk lampu belakang. Lalu dia sudah pakai speedo digital, dan dia speedo digital yang biasa. Mungkin maksudnya LCD ya, pakai bahan LCD, dan saya belum bisa lihat juga ini negatif display atau biasa yang warna putih itu. Kemudian yang terlihat fiturnya dia sudah pakai kunci smart key, jadi udah keyless ya. Jadi nggak pakai kunci manual dengan pengaman magnet seperti Fox R, tapi dia sudah pakai keyless, jadi lebih aman lah dari pencurian. Kemudian remnya juga sudah pakai cakram depan belakang, tapi di Alpha Entry ini sudah pakai teknologi combi brake system. Makanya di kalipernya itu ada 2 buah selang dan kaliper juga 3 piston. Jadi ini beda banget dan terlihat lebih padat lah di bagian kayak kaliper depannya itu yang gede. Suspensinya depan pakai teleskopik ya, standar motor-motor skuter pada umumnya, tapi di belakang dia pakai model ganda dengan preload. Jadi bisa diatur kekerasan dan juga keempukan dari suspensi belakang. Terobosan terbaru buat motor listrik harga 11 jutaan, dia sudah pakai teknologi boost charge. Jadi ini adalah teknologi terbaru dari Alpha yang merupakan fast charging untuk motor listrik pertama di Indonesia nih. Karena untuk mengisi dari 10 sampai 50% bisa dicapai dengan waktu kurang dari 30 menit. Kalau di Fox R itu 5 jam ya, dari 0 sampai 100 5 jam. Mungkin ini dengan boost charge-nya itu bisa di angka 3 jam atau 2 jaman. Oke, jadi biaya ekstra dari pembelian motor listrik ada macam-macam teman-teman. Jadi ada yang baterainya langganan, ada yang baterainya dijual terpisah, segala macam lah. Si Polytron Fox R ini baterainya sudah include di motor, dan baterai ini bukan jadi milik kalian. Jadi kalau kalian mau pakai motor ini, ada biaya langganan sekitar 200.000 per bulan untuk penggunaan motor listrik Fox R. Jadi dengan 200.000 itu kita tidak dibebankan risiko dari baterai. Jadi kalau setelah dipakai sekian lama baterainya ngedrop atau segala macam, rusak, mati, bocor segala macam, nah itu baterai akan diganti utuh dari pihak Polytron. Kita tinggal bawa motornya aja ke dealer ataupun bengkel resmi Polytron terdekat. Baterai akan diganti baru dan kita tidak akan dikenakan biaya apapun. Cukup bayar 200.000 per bulan aja. Beda lagi dengan Alpha Entry. Nah, kalau untuk biaya ekstra di Alpha Entry ini relatif minim karena dia tidak menerapkan subscription baterai atau berlangganan bulanan. Kalau di Fox R 200.000 sebulan, kalau di Alpha N3 ini tidak ada biaya tersebut. Jadi secara bulanan lebih hemat karena baterainya akan jadi milik pribadi. Jadi Polytron Fox R ini harganya 11 juta.
harga on the road. Nah, kalau harga on the roadnya dia jadi 13,5 juta on the road Jabodetabek. Jadi harganya masih bersaing sama Alfa Entry. Tapi Alfa Entry itu kayak gimana? Kayak gini nih. Oke, jadi soal harga ini ada perdebatan nih teman-teman. Jadi kalau kalian sudah nonton video saya review Alfa Entry di video sebelumnya, itu banyak komentar harganya exclude atau tidak termasuk baterai. Sementara saya sempat doorstop harga ini sudah termasuk dengan baterai. Tapi per hari ini, makanya saya konfirmasi ulang, salah satu staf yang berjaga di booth mengatakan harga 11,5 juta itu belum termasuk baterai. Jadi 11,5 juta itu motornya tok, unitnya doang. Baterainya satunya itu 10 juta. Motornya 11,5 tambah baterai 10 juta ya jadi 21.500.000. Kemudian kalau kalian mau 2 baterai ya udah tambah 10 juta lagi. Kalian harus ingat 2 buah baterai itu untuk menempuh jarak 140 km. Sementara kalau satu baterai doang, maka jarak tempuhnya di 70 km aja. Nah, harga ini 11,5 ini sudah termasuk potongan subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta. Jadi kalau harga normal itu 18,5 juta. Kalau tambah satu baterai nih ya, kalau itu hitungannya, kalau tambah satu baterai dengan harga tanpa subsidi, itu jadi 28.500.000. Kalau dengan 2 buah baterai, maka jadi 38.500.000. Jadi tetap tinggi, cuma kadang ada subsidi, ya jadi 31,5, lalu dikurangin lagi baterai-baterainya. Nah, nantinya di bulan November, setelah motor ini resmi di delivery, nanti akan ada penawaran ataupun paket-paket pembelian dengan 1 ataupun 2 buah baterai. Gitu. Biasa kalau beli 2 baterai langsung sih, harganya bakal lebih murah. Kira-kira seperti itu teman-teman harga motor listrik yang ada di Gias dengan bandrol 11 jutaan. Jadi kalau di Fox R 11 juta itu harga off the road, sementara kalau on the roadnya di 13.500.000 untuk area Jabodetabek, dan kalian harus membayar biaya bulanan atau sewa baterai itu berlangganan baterai 200.000 per bulannya. Tapi baterainya jadi milik Polytron dan kita terbebas dari resiko kerusakan dari baterai. Sementara Alfa N3 sebagai pendatang baru harga 11,5 juta on the road Jakarta tidak termasuk baterai. Jadi satu baterai itu menurut Pak Putu, saya bertanyakan langsung, satu baterai itu 10 juta. Jadi gimana teman-teman? Ini adalah 2 opsi menarik harga 11 jutaan, tapi ada embel-embel ini di belakangnya. Silahkan tuliskan di komentar nih. Semoga menjelaskan ya. Semoga bisa mencerahkan kalian yang sedang mencari motor listrik. Kalau di Fox R mungkin posisinya dia kurang nyaman. Nah, di Alfa Entry sih harusnya lebih nyaman, lebih proper untuk pengendara dengan postur badan 170 cm. Sekian video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovlog Indonesia. Dan silakan juga berkunjung ke akun TikTok kita di Motovlog Indonesia dan website kita autovan.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.